Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan usaha Shiyujuki dan Akemitsu untuk bisa nyampe ke tempat tujuan guna untuk memperlancar proses lamaran yang akan dilaksanakan hari itu juga. Untungnya pada saat itu mereka berhasil tepat waktu. Namun pas lamarannya berlangsung ada beberapa masalah. Yang mana Akemitsu lah awalnya yang mengganggu konsentrasi Shiyujuki, alhasil jadi canggung. Di sini jadi tahu alasannya kenapa Shiyujuki pengen dijodohkan, karena dia dapat masukan dari si Kiki buat tunangan saja, jangan sampai menikah. Setelah 3 tahunan Yujuki bisa memilih cowok lain, jadi kayak jual nama doang, biar kuilnya bertahan. Berkat usaha si Akemitsu juga alhasil si laki-laki jadi mau. Sepulangnya dari sana masalah datang lagi yang mana mereka berdua ketinggalan bus dan juga kereta terakhirnya. Alhasil mereka berdua menginap di sebuah hotel lope-lope. Disitulah terjadi masalah kembali. Yang satunya mau, yang satunya lagi ketakutan. Alhasil jadi pada canggung macam itu. Apalagi itu hotel cinta, jadi bebas mau ngapain saja. Bahkan tanpa diduga si Yujuki nonton film-film gitulah pokoknya. Sampai si Akemitsu saja kagak kuat, lalu dia menahan diri macam itu biar kagak menyerang si Yujuki. Tapi si Yujuki kecewa sebab dia udah siap. Kini animenya dilanjutkan ke Bali. Terlihat Sukuyo lagi ngantuk begitu nunggu kabar dari si Yujuki yang kagak pulang-pulang. Kebetulan si Yujukinya baru pulang. Si Sukuyo menanyakan kenapa dia kagak mengabari si Sukuyo. Dia bilang saja HP-nya mati jadi kagak bisa ngabarin. Sukuyo menanyakan menginapnya apakah tidak ada masalah. Mereka berdua menjawabnya dengan tidak tenang macam itu. Otomatis sudah terjadi sesuatu. Esokan harinya pas berangkat sekolah Sukuyo dan Yuzuki ngobrol lagi yang mana si Yuzuki kemarin nginep di hotel Lope yang tentu membuat si Sukuyo bertanya-tanya. Apa benar mereka kagak melakukan sesuatu gitu kan? Emang jujur saja, dia kagak ngapa-ngapain. Terus si Sukuyo memberitahu si Yuzuki untuk tidak mengumbar kalau si Akemitsu tinggal di kuilnya. Walaupun dia seorang pegawai daripada kuil itu, tetap saja itu kuil khusus cewek. Yuzuki bersikeras bahwa kagak apa-apa kalau orang tahu juga kalau si Akemitsu tinggal di situ. Namun si Sukuyo kagak mau tahu, pokoknya harus ditutupi. Yuzuki pun mau menurutinya. Ketika si Sukuyo sudah di kelas dan lagi melamun datang teman-temannya. Mereka menanyakan keadaan si Sukuyo. Terus teman-temannya ngomong kalau si Sukuyo ini udah punya pacar. Terlihat pas hujan-hujan, dia mengkisi laki-laki. Tentu si Sukuyo kagak ngaku karena dia berasa kagak melakukan itu. Tapi setelah dia ingat-ingat ternyata pas kejadian di bawah jembatan itu. Dia ngomong kalau di situ bukan berdua doang, ada si Yuzuki di sana. Tapi kagak kisian juga, dia berbisik doang. Terus dia keceplosan kalau sebelumnya baru dia kisian. Lantas dia udah melakukan kesalahan besar. Padahal dia itu orang populer sama seperti si Yuzuki yang sangat cantik, tapi si Sukuyo ini mempunyai hal lain yaitu opanya besar. Dia panik tuh. Ditambah di bawah dia melihat ada si Akemitsu datang ke sekolahan itu. Dia langsung saja tutup gordennya macam itu. Yang ternyata dia udah teledor kagak membawa makan siangnya. Orang itu cepat-cepat keluar dengan alasan mau ke UKS. Sementara si Akemitsu yang sedang menanyakan si Sukuyo, keburu datang orangnya dan dibuat pingsan sama dia. Lalu Akemitsu pun dibawa ke UKS. Bangun-bangun dia kaget ada si Sukuyo di depannya. Dia menyuruh untuk tidak berisik kalau ketahuan bisa berbahaya. Mumpung penjaga UKS-nya juga belum datang ke situ. Nah si Akemitsu kasihlah makan siangnya lalu dia mau berencana langsung pulang. Tapi sama si Sukuyo ditahan karena kelasnya mau ada olahraga sekarang. Dan kebetulan saja datang teman-temannya yang tadi. Sukuyo dan Akemitsu membentuk formasi kayak begitu. Akemitsu terpaksa tidur di atas paha si Sukuyo.
Mereka menanyakan keadaan si Sukuyo dan merasa bingung kenapa kaki si Sukuyo ini sangat panjang banget. Dia langsung ganti posisi macam itu, yang membuat si Akemitsu makin naik lagi. Kali ini masuk ke dalam bajunya si Sukuyo. Udah pindah, masih saja temannya merasa kalau si Sukuyo ini agak gendutan. Jadi mengubah posisinya lagi jadi ke samping, yang membuat si Akemitsu berhadapan sama opainya. Dia sudah pengap di situ sampai dia gigit opainya ya guys ya. Sukuyo memohon agar teman-temannya cepat-cepat untuk mengikuti olahraga. Sebelum itu mereka menanyakan kenapa si Sukuyo enggak ikutan eskul memanah lagi. Dia menjawabnya kalau si Sukuyo sibuk dengan urusan keluarganya. Padahal katanya bentar lagi bakalan ada turnamen. Sayangnya si Sukuyo sudah keluar. Habis itu teman-temannya pun keluar. Sedangkan mereka berdua akhirnya bisa terpisah juga. Akemitsu penasaran dengan si Sukuyo yang keluar dari eskul memanah. Kenapa alasannya gitu kan? Dia bilang Sukuyo lagi rehat aja. Si Akemitsu nyuruh buat dia masuk lagi ke eskul tersebut. Pekerjaan rumah biar si Akemitsu yang handle semuanya. Nah kagak sengaja mereka bertabrakan yang membuat posisinya jadi seperti itu. Kebetulan pula teman-temannya balik lagi. Auto dah ujungnya ketahuan juga. Setelah itu si Sukuyo bermimpi ketika di mana dia tertarik ikutan panahan itu gara-gara si Yujuki. Dia melihat Yujuki yang berdiri tegak sambil narik panah, rasanya indah banget. Yang membuatnya pada saat itu tertarik, jadinya dia masuklah eskul tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba si Yujuki keluar dari eskulnya dan mau fokus sama ngurus kuil. Dari situ dia merasa masuk eskul tersebut jadi tidak berguna. Kalau si Yujuki udah keluar. Tak lama dia pun terbangun. Pagi-pagi si Akemitsu sudah beres-beres di luar. Terlihat si Yujuki mau memanah. Si Akemitsu penasaran ya kan. Alhasil dia pun mengikuti si Yujuki sambil belajar bareng. Setelah memanah si Akemitsu menanyakan kepada si Yujuki tentang si Sukuyo yang keluar dari panahan. Si Yujuki sangat menyayangkan si Sukuyo keluar dari eskul panahan. Setelah itu si Akemitsu langsung ke kamarnya si Sukuyo. Namun nampak kagak dibuka-buka itu pintu. Kata Kuruge biasanya Sukuyo kalau lagi ada masalah selalu mengurung di kamarnya macam itu. Alhasil Akemitsu pakai cara aneh. Sukuyo aja lagi ganti baju kaget Akemitsu gelantungan macam itu. Sampai udah mau mati konyol anjir. Untungnya sempat ditolongin. Sukuyo langsung saja nanya ke intinya mau ngomongin apa gitu kan. Akemitsu udah beberes, udah ngitung pengeluaran pemasukan, pokoknya semuanya dia udah jalani. Tinggal sekarang dia mau si Sukuyo balik lagi masuk eskul memanah. Kata Sukuyo sebenarnya kemarin yang dia katakan dia udah kagak mau masuk lagi. Tapi Akemitsu mendengar bahwa Sukuyo bukan mau berhenti, melainkan rehat dulu. Otomatis masih ada keinginan buat balik lagi. Tapi di situ si Sukuyo malah pergi keluar macam itu. Dia merasa si Akemitsu sudah ikut campur sama urusannya. Terus tanpa diduga si Sukuyo pergi ke sebuah tempat latihan memanah. Tidak sampai situ, dia juga masuk dan mengecek yang ada di sana, bahkan dia memperagakannya macam itu. Tak lama kemudian si Akemitsu berada di belakangnya. Entah orang ini kapan datangnya gak tahu dah. Sukuyo cepat-cepat pergi dari tempat tersebut, sama Akemitsu pun dikejar sampai di mana sore hari mereka kecapean dan diam di pinggir sungai. Akemitsu nanya kenapa dia kabur. Katanya dia kagak mau ada yang tahu kalau mereka berduaan. Terus mengenai panahan Sukuyo nampak sangat happy ketika berada di sana. Tapi dia kekeh kagak mau balik. Di situ juga dia mulai terbuka yang mana dia sebenarnya kagak bisa-bisa amat. Atau biasa aja gitu mainnya. Dia main panahan cuma ikutan Shiyujuki. Nah seharusnya yang melanjutkan panahan itu adalah si Yujuki yang mana dia lebih berbakat dan juga populer tentunya. Intinya di situ dia berasa kagak enak yang mana Yuzuki keluar eskul demi untuk meneruskan kuilnya. Berani dijodohkan dan lain-lain padahal dia masih SMA. Dia kagak enak dong kalau nerusin eskul. Sedangkan si Yuzuki-nya keluar demi menjaga kuilnya. Dari situ dia keluar juga. Mau niru si Yuzuki, tapi susah, dia terlalu hebat. Karena alasannya seperti itu, si Akemitsu bakalan menunjukkan sesuatu kepada si Sukuyo. Dia bawa aja kembali ke kuil.
Di sana terlihat Shizuki yang sudah bersiap-siap memanah. Dia bakalan ngasih tahu kalau Shizuki ini menderita atau enggak. Tsukuyo udah terus memandang Shizuki macam itu, yang ternyata Shizuki kagak bisa memanah sama sekali, walaupun orangnya barbar. Dia udah latihan selama bertahun-tahun tapi masih payah macam itu. Si Tsukuyo justru merasa Shizuki keren. Hal tersebut membuat si Tsukuyo berasa pengen main panahan lagi. Saudara yang lainnya pun kagak ada satupun yang memuji kemampuan si Shizuki. Posturnya bagus tapi tetap saja payah. Jadi si Shizuki akan mencobanya sekali lagi katanya. Hasilnya masih tetap sama anjir. Dari sini si Tsukuyo jadi ngerti kenapa si Shizuki ini keluar dari eskul memanah. Yang tak lain adalah dia emang kagak berbakat dalam memanah. Bukan karena rumah atau kuil. Kata Kuruge, si Tsukuyo terlalu menunjukkan sifat siskonnya. Alhasil melihat si Shizuki berdiri sambil memegang panah saja udah membuatnya jatuh cinta. Terus Tsukuyo menanyakan apakah sekarang si Shizuki bahagia. Tentu saja bahagia, walaupun agak sedikit berat mengurus rumah. Dia punya pesan untuk si Tsukuyo untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Malahan sekarang si Shizuki lah yang minta diajarin untuk bermain memanah. Dari sini si Tsukuyo dapat pelajaran penting. Dia ingat waktu itu juga si Shizuki kagak merasa tertekan ketika dia memutuskan untuk mengurus kuil. Setelah itu dia mau mandi awalnya, tapi malah ada si Akemitsu di dalam. Alhasil kagak jadi. Dia ngomong saja di situ kalau si Tsukuyo bakalan kembali masuk ke eskul memanah. Semuanya berkat si Akemitsu yang membantunya. Tapi dia mempertanyakan kenapa sampai segitunya. Karena dia pernah merasakan mengejar cita-cita tapi terhalang sama keluarga. Yang mana si Akemitsu juga begitu. Yang mau melakukan apapun tapi pas mendengar nama dari keluarga kagak bener. Itu jadi masalah. Dia saat ini pengen membuat si Tsukuyo bahagia, lalu dia pun masuk ke dalam dan tiba-tiba saja meminta pertanggungjawaban karena dia udah menggigit opainya di UKS. Dia menyuruh Akemitsu buat tutup muka. Dikira mau ngapain ternyata cuma dicoret-coret dahinya. Keesokan harinya pas si Tsukuyo mau latihan, dia sengaja membuat makan siangnya ketinggalan. Alhasil pas dia lagi latihan, ada si Akemitsu datang ke situ. Teman-temannya merasa kalau si Akemitsu itu adalah pacarnya. Tapi si Tsukuyo menganggap kalau Akemitsu itu adalah keluarganya. Lantas pada bingung lalu menyuruh Akemitsu buat pulang. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamata deh, bye-bye.